Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Hidayati, NIM 202010204048 dari kelas E Prodi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul zat cair. Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktikum kali ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui sifat-sifat pada zat cair. Yang kedua, untuk mengetahui proses kapilaritas pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk membandingkan dan menunjukkan perbedaan kapilaritas pada beberapa zat cair, yaitu air dan minyak. Yang keempat, untuk membuktikan bahwa zat cair memiliki tegangan permukaan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan pertama, di sini terdapat 3 gelas plastik, kemudian pewarna cair, kain, kapas, dan tisu, kemudian air. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan 3 gelas plastik yang telah diberi label, yaitu tisu, kain, dan kapas. Selanjutnya, tuangkan air pada masing-masing gelas plastik dengan volume yang sama. Langkah selanjutnya, tuangkan pewarna pada gelas plastik. Setelah air dicampur dengan pewarna, masukkan tisu, kain, dan kapas secara bersamaan ke dalam gelas yang telah diisi oleh air yang dicampur dengan pewarna. Jangan lupa untuk meletakkan semua sampel barang ini dengan kedalaman yang sama. Kemudian amati perubahan yang terjadi selama 1 menit dan jangan lupa untuk mencatatkan hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Setelah waktu 1 menit, perubahan yang terjadi pada tisu, hampir seluruh bagian tisu menjadi basah, serta perubahan warna pada tisu juga hampir menyeluruh pada permukaan tisu. Sedangkan pada kain tidak basah semua, terdapat bagian yang masih kering, kurang lebih 1/4 bagian dari kain. Selain itu, warna pada kain juga pudar, tidak terlalu terang. Sedangkan pada kapas, sama seperti tisu, seluruh bagian kapas menjadi basah dan perubahan warna pada kapas sangat terang. Alat dan bahan percobaan kedua, di sini ada tisu, kertas minyak, kertas HVS, 2 buah gelas plastik, minyak goreng, dan air. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan 2 buah gelas plastik yang telah diberi label dengan minyak dan air. Kemudian tuangkan air dan minyak goreng pada gelas yang telah diberi label tadi dengan jumlah volume yang sama. Kemudian masukkan tisu, kertas minyak, dan kertas HVS pada masing-masing zat cair secara bergantian. Kemudian amati perubahan apa yang terjadi selama 1 menit dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah waktu 1 menit, perubahan yang terjadi pada tisu yang diletakkan pada minyak dan air, yaitu tisu lebih mudah menyerap air dibandingkan dengan minyak. Dapat dilihat dari seluruh bagian tisu yang diletakkan pada air menjadi basah, sedangkan pada tisu yang diletakkan dalam minyak hanya sebagian saja yang dapat menyerap minyak. Langkah selanjutnya, kita masukkan kertas minyak ke dalam
zat cairan yang telah disiapkan. Dan amati perubahan yang terjadi selama 1 menit dan catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah waktu 1 menit, dapat dilihat bahwa kertas minyak lebih baik dalam menyerap minyak dibandingkan dengan air. Dapat dilihat warna kertas minyak yang dicelupkan pada minyak itu lebih transparan dibandingkan kertas minyak yang diletakkan dalam air. Terakhir, kita masukkan kertas HVS ke dalam minyak dan air. Amati perubahan yang terjadi selama waktu 1 menit dan catat hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Setelah waktu 1 menit, dapat dilihat bahwa kertas HVS lebih baik dalam menyerap minyak dan lebih lambat dalam menyerap air. Itu dapat dilihat dari warna kertas HVS yang dicelupkan pada minyak lebih transparan dibandingkan kertas HVS yang dicelupkan dalam air. Alat dan bahan pada percobaan ketiga. Di sini ada air, sabun cair, mangkuk berukuran sedang, benang jahit, dan gunting. Langkah awal dalam percobaan yang ketiga ini, yang pertama yaitu siapkan mangkuk berukuran sedang, kemudian tuangkan air kepada dalam mangkuk secukupnya. Selanjutnya, siapkan benang jahit dan potong dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Selanjutnya, masukkan benang jahit yang telah dipotong ke dalam permukaan air secara terpisah. Langkah selanjutnya, siapkan sabun cair dan tuangkan sabun cair ke dalam mangkuk yang telah berisi air tadi. Setelah itu, amati perubahan apa yang terjadi pada benang dan catatkan hasilnya dalam tabel hasil pengamatan. Perubahan yang terjadi setelah waktu 30 detik dituangi oleh sabun cair, beberapa benang tenggelam ke dalam permukaan. Dan perubahan yang terjadi setelah waktu 60 detik atau 1 menit, seluruh benang yang diletakkan dalam mangkuk tenggelam ke dalam permukaan air. Sekian untuk praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.